AI ada di mana-mana. Tapi sebenarnya apa sih AI itu? Kecerdasan buatan. Kedengarannya seperti sesuatu yang keluar langsung dari film Terminator, ya? Tapi tenang dulu, karena AI sudah ada di sini. Dan ini bukan tentang robot pembunuh. Setidaknya belum. Dari rekomendasi Netflix yang sangat akurat hingga chatbot yang entah bagaimana bisa menghindari pertanyaan Anda, AI diam-diam menjadi bagian besar dalam hidup kita. Singkatnya, AI pada dasarnya adalah program komputer yang dapat belajar dan membuat keputusan seperti manusia. Ya, semacam itu. Mereka melahap data dalam jumlah besar, menemukan pola, dan kemudian menggunakan informasi itu untuk melakukan segala macam hal. Seperti memprediksi apa yang akan Anda beli selanjutnya, atau menampilkan iklan yang dipersonalisasi yang membuat Anda merasa seperti pikiran Anda sedang dibaca. Tapi inilah masalahnya, teknologi ini, meskipun keren dan nyaman, datang dengan harga yang cukup mahal, privasi kita. Dan itulah teman-teman, di mana segalanya mulai menjadi sedikit menyeramkan. Karena saat kita sibuk kagum dengan kemampuan AI untuk merekomendasikan video kucing yang sempurna, beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah penyamaran pintar untuk sesuatu yang jauh lebih jahat, pengawasan massal. AI adalah binatang buas yang lapar, dan makanan pilihannya? Data. Gunung dan lautan data. Dan coba tebak siapa yang menyajikan prasmanan makan sepuasnya? Betul, kita. Setiap kali kita menyukai postingan, membeli kopi dengan ponsel, atau bahkan hanya berjalan di jalan, kita menjatuhkan remah roti digital kecil yang diambil dan dilahap oleh AI. Pikirkanlah, setiap aplikasi smartphone yang Anda unduh, setiap situs web yang Anda kunjungi, setiap pembelian online yang Anda lakukan, semuanya dilacak, dianalisis, dan dikategorikan. Usia, jenis kelamin, lokasi, minat, pandangan politik, bahkan ketakutan terdalam Anda. Mungkin dikumpulkan dari pencarian Amazon larut malam Anda. Semuanya sah-sah saja di dunia AI yang haus data. Sekarang, beberapa pengumpulan data ini relatif tidak berbahaya, atau begitu kata mereka. Ini digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman Anda, menampilkan iklan yang relevan, dan mungkin bahkan membantu Anda menemukan cinta sejati, atau setidaknya kencan Tinder yang layak. Tetapi ada garis tipis antara personalisasi yang membantu dan pengawasan yang menyeramkan. Dan garis itu semakin kabur dari hari ke hari. Ingatkah saat memiliki rumah pintar terdengar seperti sesuatu yang keluar dari The Jetsons? Nah, coba tebak. Masa depan sudah tiba, dan ia mendengarkan setiap perintah Anda, dan mungkin juga merekamnya. Dari asisten suara seperti Alexa dan Siri, hingga sistem keamanan pintar, dan bahkan lemari es yang terhubung ke internet, rumah kita semakin terintegrasi dengan perangkat bertenaga AI. Tapi inilah masalahnya. Perangkat ini tidak hanya membuat hidup kita lebih mudah. Mereka juga mengumpulkan banyak informasi tentang kebiasaan sehari-hari, percakapan, dan bahkan gerakan kita di dalam rumah kita sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana lemari es Anda tahu apa yang Anda makan, termostat Anda tahu kapan Anda di rumah, dan asisten suara Anda tahu apa yang Anda pikirkan, atau setidaknya apa yang Anda minta untuk dicari di Google. Dan bukan hanya rumah kita yang menjadi lebih pintar, atau lebih menyeramkan, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Teknologi pengenalan wajah yang didukung oleh AI sedang digunakan di mana-mana, dari bandara dan stadion hingga pusat perbelanjaan, dan bahkan beberapa sekolah. Sementara para pendukungnya berpendapat bahwa hal itu meningkatkan keamanan, para kritikus memperingatkan potensi penyalahgunaan dan diskriminasi. Bagian 4, Big Brother bertenaga AI, konspirasi atau realitas. Jadi disinilah kita menggali hal-hal yang sangat menarik, teori konspirasi. Karena mari kita hadapi itu. Di mana ada teknologi, selalu ada seseorang yang siap untuk memutar benang tentang bagaimana teknologi itu diam-diam digunakan untuk mengendalikan kita semua. Dan AI tidak terkecuali. Teorinya kira-kira seperti ini. Pemerintah dan perusahaan teknologi besar bekerja sama, menggunakan AI untuk membangun jaringan pengawasan besar-besaran yang melacak setiap gerakan kita, mendengarkan setiap percakapan kita, dan pada akhirnya mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Kedengarannya agak dibuat-buat? Mungkin, tapi coba pikirkan. Kita telah melihat betapa mudahnya data kita dikumpulkan, dianalisis, dan bahkan dimanipulasi. Ingat Cambridge Analytica dan seluruh skandal data Facebook? Ya, itu benar-benar terjadi. Bagian 5. Bukti atau paranoia?
meneliti klaim pengawasan AI. Sekarang sebelum kita semua mulai mengenakan topi aluminium foil dan membuang smartphone kita ke laut, mari kita tarik napas dan melihat buktinya. Karena meskipun gagasan pengawasan massal bertenaga AI mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari novel fiksi ilmiah distopian, itu tidak sepenuhnya tanpa dasar. Ada banyak laporan dan studi yang mendokumentasikan meningkatnya penggunaan AI untuk tujuan pengawasan. Pengungkapan Edward Snowden tentang program pengawasan pemerintah, penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh lembaga penegak hukum, dan kekhawatiran yang berkembang atas privasi data, semuanya mengarah ke dunia di mana setiap gerakan kita dilacak dan dianalisis. Sebuah studi oleh kelompok pengawas privasi menemukan bahwa asisten suara perusahaan teknologi besar merekam percakapan bahkan ketika pengguna tidak mengaktifkan perangkat. Laporan lain mengungkapkan bahwa badan pemerintah menggunakan AI untuk menganalisis postingan media sosial untuk mengidentifikasi potensi ancaman, meningkatkan kekhawatiran tentang penyensoran dan penindasan perbedaan pendapat. Bagian 6. Melawan peraturan dan skeptisisme sebagai senjata kita. Oke, jadi keadaan mungkin tampak sedikit suram sekarang. Tetapi sebelum Anda mengucapkan selamat tinggal pada privasi Anda dan menyerahkan diri pada kehidupan yang terus-menerus diawasi, ada kabar baik. Orang-orang mulai melawan invasi privasi ini. Dan mereka melakukannya dengan dua senjata ampuh, peraturan dan skeptisisme. Di bidang peraturan, pemerintah di seluruh dunia mulai menyadari potensi bahaya dari pengembangan AI yang tidak terkendali. Uni Eropa misalnya telah memperkenalkan undang-undang perlindung data yang ketat seperti GDPR yang memberi individu lebih banyak kendali atas informasi pribadi mereka. Tetapi peraturan saja tidak cukup. Kita juga perlu mempersenjatai diri dengan skeptisisme yang sehat. Kita perlu mulai mengajukan pertanyaan sulit tentang bagaimana data kita dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Kita perlu lebih berhati-hati dengan jejak digital yang kita tinggalkan dan menuntut transparansi yang lebih besar dari perusahaan dan pemerintah yang kita percayai dengan informasi kita. Bagian 7. Masa depan privasi di dunia yang didorong AI, ajakan untuk bertindak. Jadi, kemana kita akan pergi dari sini? Masa depan privasi di dunia yang didorong AI masih ditulis, dan terserah kita untuk memastikan bahwa itu adalah masa depan tempat kita ingin hidup. Langkah pertama adalah kesadaran. Kita perlu mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang potensi risiko AI dan pentingnya melindungi privasi kita. Kita perlu melakukan percakapan yang terbuka dan jujur tentang kompromi yang bersedia kita buat untuk kenyamanan dan jenis masa depan yang ingin kita ciptakan. Langkah kedua adalah tindakan. Kita perlu mendukung organisasi yang memperjuangkan hak digital kita, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan teknologi dan pemerintah, dan membuat pilihan berdasarkan informasi tentang produk dan layanan yang kita gunakan. Masa depan AI tidak harus menjadi mimpi buruk distopian tentang pengawasan yang konstan. Tetapi terserah kita untuk memastikan bahwa itu adalah masa depan di mana privasi kita dihormati, hak-hak kita dilindungi, dan kemanusiaan kita dilestarikan. Jadi tunggu apa lagi?